Kalau lu sering dengerin cerita-cerita tentang kartel narkoba di Meksiko, gue yakin lu tuh gak bakal asing sama yang namanya Los Zetas. Kartel ini itu udah punya reputasi yang bikin ciut, nyali, bahkan buat orang-orang yang biasanya berani sekalipun. Dari pembantaian brutal sampai aksi bakar-bakaran yang kagak masuk akal, kejahatan mereka ini bener-bener udah bikin kita susah percaya kalau ini tuh dilakuin sama manusia gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo aja kita bahas kelakuan-kelakuan gak ngotak dari Los Zetas. Nah, sebelum gue cerita lebih dalam soal kejahatan-kejahatan gilanya mereka, coba kita kenalan dulu nih sama siapa sebenarnya Los Zetas itu. Jadi ceritanya ini bermula di akhir tahun 90-an. Los Zetas awalnya tuh adalah kumpulan mantan prajurit elit dari angkatan bersenjata Meksiko yang mutusin buat keluar dari militer dan jadi tukang pukul buat Gulf Cartel. Tapi jangan salah bre, ini tuh bukan tukang pukul biasa. Mereka ini adalah prajurit terlatih yang akhirnya bikin nama Los Zetas itu jadi salah satu kartel paling ditakutin di Meksiko. Lompat ke pertengahan 2000-an, Los Zetas ini mutusin buat pisah dari Gulf Cartel dan bikin grup mereka sendiri. Dari situ mereka langsung gaspol buat ngeperluas pengaruh mereka bukan cuma di Meksiko, tapi sampai ke Guatemala juga. Yang bikin mereka beda dari kartel lain adalah latar belakang militer mereka ya kan. Mereka ini benar-benar ngerti strategi perang, plus mereka brutalnya juga kagak ada obat. Bahkan DEA atau Drug Enforcement Administration itu pernah bilang kalau Los Zetas ini adalah kartel paling canggih secara teknologi, paling terorganisir dan pastinya paling kejam di antara kartel-kartel lainnya. Cara mereka bikin teror tuh bener-bener udah beda level bre. Los Zetas ini terkenal banget sama aksi sadis mereka, mulai dari mutilasi, penyiksaan, sampai pembunuhan tanpa pandang bulu. Kalau biasanya kartel lain itu cari aliansi buat bantuin mereka, Los Zetas ini malah bikin semua orang takut sama mereka. Tubuh korban mereka itu sering banget dipajang buat ngasih peringatan ke kartel-kartel lain ataupun ke aparat. Dan mereka juga kagak segan-segan nyebarin kekerasan di mana-mana. Walaupun gaya militer mereka ini sempat berkurang seiring waktu, brutalitas mereka itu tetap udah jadi ciri khasnya. Saking gilanya, kartel-kartel lain yang awalnya takut malah mulai ngikutin cara Los Zetas ini dan bikin kekerasan di Meksiko itu jadi makin parah. Oke, setelah kalian tahu siapa Los Zetas, sekarang kita lanjut ke kelakuan mereka. Pembantaian San Fernando yang pertama. Bayangin bre, ada seorang pria dengan luka tembak di rahang itu tiba-tiba muncul di pos keamanan deket kota San Fernando, Tamaulipas, cuman sekitaran 160 km dari perbatasan Amerika Serikat. Itu tuh kejadiannya di tanggal 23 Agustus 2010. Dan apa yang dia bilang ke petugas itu benar-benar bikin bulu kuduk kita merinding semua. Pria ini tuh ngaku kalau dia adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian brutal yang terjadi di sebuah peternakan terdekat. Para marinir yang dengar cerita itu langsung gerak cepat buat OTW ke lokasi yang dibilang sama orang ini. Begitu nyampe, mereka disambut tembakan dari orang-orang bersenjata yang lagi jagain tempat itu. Tapi yang mereka temuin di sana itu bahkan lebih ngeri, yaitu adanya 72 mayat yang ditumpuk di sebuah gudang. Satu-satunya yang selamat dari situ adalah seorang pemuda berusia 18 tahun asal Ekuador bernama Luis. Dia ini udah cerita panjang lebar soal tragedi mengerikan ini, yang dimana semuanya berawal dari perjalanan panjangnya. Dari kampung halamannya di Ekuador, dia tuh pergi ke Honduras, terus ke Guatemala naik speedboat ke Meksiko, dan akhirnya nyampe di negara bagian pesisir Veracruz. Dari situ dia langsung dibawa ke Tamaulipas, tempat semua mimpi buruk ini dimulai. Pada malam 22 Agustus 2010, sekitar jam 10 malam, perjalanan Luis dan rombongannya itu dihentiin paksa sama 3 truk. 8 pria bersenjata itu udah keluar dari truk dan nyulik para imigran tadi, termasuk Luis, lalu ngebawa mereka ke sebuah rumah terpencil. Di sana mereka langsung ditahan selama sehari sebelum akhirnya dipindahin ke gudang tempat pembantaian itu terjadi. Luis tuh cerita begitu mereka masuk gudang, mereka disuruh berdiri berjajar sambil matanya itu ditutup kain. Selama 20 menit mereka dipaksa diam sambil nunggu. Nah, nunggu apa nih kira-kira ya kan? Mungkin nunggu malam makin gelap.
Akhirnya ketika udah makin gelap, mereka tuh diminta berdiri nempel ke dinding dengan punggung yang ngehadap ke sana. Para pria bersenjata itu ngancam supaya mereka diem dan gak ada yang coba-coba teriak kalau mau selamat. Tapi ternyata udah gak ada lagi yang bisa nyelamatin mereka. Tiba-tiba suara tembakan mulai kedenger. Satu persatu imigran di situ langsung ditembak mati. Ada salah satu yang sempat teriak kalau dia ini gak takut sama mereka. Tapi apa yang terjadi sama orang itu? Dia pun langsung ditembak mati di tempat. Pas gilirannya si Louis, dia juga ditembak. Tapi ajaibnya lukanya ini kagak fatal. Dengan cepat dia langsung pura-pura mati dan nahan napas sampai para pembunuh itu pergi. Begitu semuanya udah sepi, dia langsung bangkit dan lari sepanjang malam nyari bantuan ke pos tadi. Coba lu bayangin aja gitu kan, gimana rasanya lari di kegelapan malam dengan tubuh yang udah penuh luka, sambil tahu kalau si pembunuh ini bisa aja masih ngejar. Akhirnya Louis lihat cahaya samar di kejauhan dan nyampe di rumah penduduk. Tapi apa yang terjadi? Ya orang-orang di rumah itu nolak buat ngebantuin dia karena takut kalau mereka tuh bakal bernasib sama. Akhirnya Louis agak punya pilihan lain dong kalau kayak gitu. Selain terus jalan sampai akhirnya sekitar jam 6 pagi dia ketemu marinir Meksiko dan minta tolong. Dan lu tahu kenapa 72 orang itu dibantai? Louis tuh bilang semua ini tuh cuman gara-gara mereka nggak punya uang buat bayar tebusan. Para pembunuh dari Los Zetas itu bahkan maksa mereka kerja jadi pembunuh bayaran buat Los Zetas dan dijanjiin $1.000 setiap 15 hari. Tapi semua imigran di situ nolak. Dan tragisnya penolakan itu bikin mereka harus ngebayar dengan nyawa mereka. Pas marinir akhirnya nyampe di lokasi pembantaian, mereka langsung disambut hujan peluru dari para penjaga Los Zetas. Baku tembak itu udah berlangsung selama sekitar seharian penuh, sampai akhirnya pasukan Meksiko itu harus mundur dulu ke Matamoros pas malam karena takut kena serangan dadakan. Baru keesokan harinya mereka balik lagi dengan bala bantuan dan persenjataan tambahan. Dan apa yang mereka temuin di sana? Yes, yaitu 72 jasad tadi dengan kondisi tangan terborgol dan mata tertutup kain. Pihak berwenang langsung gerak buat nyelidikin kasus ini. Mereka nemuin kalau pembantaian ini terkait perang wilayah antara Los Zetas dan Gulf Cartel. Para imigran ini tuh diculik bukan cuman buat duit tebusan, tapi juga buat dijadiin tenaga tambahan di organisasi mereka. Tapi kan mereka nolak gitu ya tadi itu. Puncaknya pada 17 Juni 2011, polisi federal Meksiko itu berhasil nangkep Edgar Huerta Montiel alias El Wache, salah satu petinggi Los Zetas, yang ternyata dia ini adalah dalang di balik pembantaian itu. Dia bahkan ngaku udah ngebunuh 10 orang secara pribadi dan nyulik bis lain di sekitaran San Fernando buat ngerampok penumpangnya. Media dan pihak berwenang langsung aja ngecap tragedi ini sebagai salah satu kejahatan terburuk dalam perang narkoba Meksiko. Mereka pikir ini tuh udah puncaknya, tapi ternyata ini adalah permulaan dari horor yang bakal terus Los Zetas bawa ke dunia ini. Pembantaian San Fernando yang kedua. Cerita ini dimulai pada 6 April 2011 ketika pihak berwenang di Meksiko itu bikin penemuan yang bikin darah kita jadi beku. Mereka nemuin 59 mayat terkubur di 8 kuburan massal rahasia di San Fernando, Tamaulipas. Lokasinya itu dekat Highway 101, jalan raya yang sering disebut orang sebagai Highway of Hell. Dan lu tahu kenapa dijulukin gitu? Yaitu karena orang-orang yang lewat situ sering banget lihat kendaraan terbakar, truk udah penuh sama lubang peluru, atau bahkan mayat yang ditinggalin di pinggir jalan. Dan kalau itu belum cukup buat bikin lo merinding, mayat-mayat yang sering ditemuin di sana itu sering banget ditemuin dalam kondisi tanpa kepala, yang jadi tanda jejak kekejaman kartel narkoba yang gak kenal ampun. Penemuan kali ini tuh jadi titik besar buat otoritas. Mereka sadar kartel di sana itu udah main taktik baru yang jauh lebih gila, di mana mereka mulai nyetop bus, terus maksa para penumpangnya turun, dan banyak dari mereka yang gak pernah muncul lagi. 2 minggu sebelum penemuan mayat-mayat ini, antara tanggal 24 dan 29 Maret 2011, beberapa bus umum yang menuju Reynosa, Tamaulipas, itu dibajak di San Fernando. Penyelidikan pun langsung dimulai setelah koper dan barang-barang milik penumpang itu ditemuin gitu aja di pinggir jalan. 8 April 2011 jumlah korban makin ngeri. Morelos Jaime Canseco, Sekretaris Jenderal Tamaulipas, itu ngumumin kalau mereka nemuin 13 mayat lagi, bikin totalnya jadi 72 mayat. Dan kalau lu pikir ini tuh udah maksnya, kagak bre.
10 April 2011, mereka nemuin 16 mayat lain dari 4 kuburan massal lagi, bikin angkanya melonjak ke 88 korban. Tapi ada plot twist di sini. Beda sama tragedi pertama di 2010 tadi, kali ini para korbannya bukan imigran dari luar Meksiko. Mereka adalah warga lokal. Orang-orang biasa yang lagi naik bis buat perjalanan sehari-hari. Fakta ini tentunya bikin situasi makin kacau kan. Jalur bis ke San Fernando jadinya dihentiin total dan saksi-saksi itu mulai cerita soal kartel yang bikin pos pemeriksaan palsu di jalan raya. Di mana nanti penumpang itu bakal dipaksa buat bayar $300 untuk melanjutin perjalanan mereka. 12 April 2011, angka korban terus naik. Tentara Meksiko nemuin 28 mayat lagi dan bikin totalnya jadi 116 korban. Besoknya 6 mayat lagi, terus 23 korban lain di hari berikutnya. Dan gini terus sampai akhirnya di 21 April, mereka nemuin 32 mayat lagi di 8 kuburan lain. Bikin totalnya itu jadi 177 korban. Dan akhirnya pada 26 April, angka itu nyampe 183 korban. Dan ditemuin lebih dari 40 kuburan massal. Penemuan ini ngeguncang semuanya. Orang-orang mulai lari dari San Fernando dan ninggalin kota itu buat nyari tempat aman di bagian lain Meksiko atau bahkan di Amerika Serikat. Pemerintah Meksiko langsung ngirim 650 tentara ke daerah itu dan bikin pangkalan militer di sana. Mungkin kalau militer udah gerak nyampe segininya, kita mikir udah bakal aman lah gitu kan. Tapi ternyata kagak bre. Penyelidikan lebih lanjut nemuin hal yang bikin kita semua makin gak percaya kalau manusia tuh bisa sekejam ini. Kartel Los Zetas ternyata udah pakai taktik yang mereka sebut versi gladiator dari Romawi kuno, tapi versi yang super twisted. Para korban yang diculik itu nanti dipaksa buat bertarung sampai mati. Senjatanya itu mereka dikasih pisau, palu, atau parang. Dan ini semua dilakuin sambil ditodong senjata sama anggota kartel. Jadi mereka nggak punya pilihan lain kan. Yang menang dalam pertarungan gladiator ini bakal dipaksa buat ikut misi bunuh diri, kayak nyerang kartel saingan di lokasi tertentu. Dan yang kalah ya mereka langsung dikubur di kuburan massal. Makanya hampir semua mayat yang ditemuin itu punya luka parah akibat benda tumpul. Jadi kenapa sih Los Zetas ini tuh ngebunuh orang-orang ini? Ada banyak spekulasi dan sebagian otoritas itu bilang kalau kartel ini mungkin lagi nyoba buat ngerekrut penumpang bis buat jadi tentara bayaran mereka. Atau cuman pengen nyulik aja buat uang tebusan. Ada juga yang bilang mereka nih takut kalau Gulf Cartel yang adalah rival mereka itu lagi nyari bala bantuan lewat bis-bis itu. Heriberto Lascano, pemimpin tertinggi dari Los Zetas, itu bahkan ngeluarin perintah buat ngecek semua bis yang masuk San Fernando. Kalau mereka curiga penumpangnya ini punya hubungan sama kartel rival, mereka langsung ngebunuh orang itu di tempat. Bahkan ponsel dan pesan teks penumpang pun diperiksa, nyari bukti soal apa mereka ini kerja buat musuh atau enggak. Dan akhirnya si Edgar Huerta Montiel, orang yang bertanggung jawab atas pembantaian pertama di 2010 tadi, itu dibawa lagi buat diinterogasi. Apa yang dia bilang ini bikin tambah ngeri. Dia ngaku kalau ada lebih dari 600 mayat yang masih terkubur di kuburan massal rahasia di sekitaran San Fernando. Lu bisa bayangin gak berapa banyak keluarga di Meksiko yang sampai sekarang itu gak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi sama orang-orang yang mereka cintai. Yang jelas buat Los Zetas nyawa manusia tuh nggak ada harganya. Mereka cuma lihat orang lain ini sebagai alat, bukan manusia. Dan inilah baru sedikit dari sekian banyak lembaran hitam dalam buku terornya Los Zetas. Penyerangan Kasino Monterrey. Bayangin lu lagi santai ya main di kasino gitu kan, mungkin bareng temen atau cuman sekedar lagi nyari hiburan kalau di barat sana kan. Tapi dalam hitungan menit semuanya nih berubah jadi mimpi buruk. 25 Agustus 2011, Monterrey, Nuevo Leon, Meksiko itu ngalamin salah satu tragedi paling ngeri dalam sejarahnya. Anggota kartel Los Zetas itu nyerang dan ngebakar Casino Royale, bikin 52 orang tewas dalam insiden ini. Kebanyakan korbannya sendiri adalah perempuan, bahkan ada seorang ibu yang sedang hamil. Jujur aja ya, cerita ini benar-benar bikin hati hancur Kebakaran itu juga bikin lebih dari selusin orang kena luka-luka bakar dan lebih dari 35 orang itu terjebak selama berjam-jam sampai akhirnya tim penyelamat itu datang. Tapi sebelum kita bahas detail tragisnya, coba kita lihat ke belakang dulu. Gimana kota ini bisa jadi ladang perang antara kartel sejak 2006. Monterrey mulai dikenal itu sebagai pusat kekerasan sejak 2010 gara-gara perang wilayah antara Gulf Cartel dan Los Zetas. Kota yang dulunya damai ini berubah jadi medan pertempuran berdarah. Dan kejadian di Casino Royale itu jadi salah satu puncak dari kekacauan itu. Ada salah satu footage dari kamera pengawas yang nangkep momen pas geng bersenjata itu masuk ke kasino.
kasino. Mereka langsung nyerang tamu, nyemprotin bensin ke seluruh gedung, lalu nyalain api. Dalam waktu singkat, api itu ngejebak semua orang yang ada di dalam kasino itu kan. Kasino ini adalah bagian dari jaringan Grupo Royale yang punya beberapa tempat hiburan di berbagai kota Meksiko. Tapi sayangnya tempat ini tuh udah sering banget jadi target kejahatan sebelumnya. Di Januari 2011, geng bersenjata itu masuk ke kasino, bikin kekacauan dan error semua orang di dalam. Terus di Mei 2011, tempat itu diserang lagi. Mereka bawa senjata, ngerampok tamu, dan kas kasino. Tapi untungnya kagak ada korban jiwa waktu itu. Serangan pada 25 Agustus ini awalnya dimulai di restoran El Gran Pastor, cuman beberapa blok dari Casino Royale. Di situ 12 anggota Los Zetas bareng salah satu pemimpin mereka ngumpul buat ngerencanain serangan. Motifnya itu karena pemilik kasino yang kagak bayar uang keamanan. Jumlahnya itu sekitar 130.000 peso per minggu atau sekitar 110.000 dolar Amerika Serikat. Mereka keluar dari restoran, isi bensin di pom bensin Pemex di Via Verde, lalu menuju kasino dengan 4 kendaraan. Sekitar jam 3.50 sore, 8-9 pria bersenjata itu masuk ke kasino. Otomatis orang-orang langsung panik dong. Beberapa orang ada yang berhasil tuh buat kabur, tapi banyak yang terlalu takut dan mutusin buat ngumpet di kamar mandi, tangga, atau ruangan kantor. Saksi cerita kalau salah satu penyerang itu langsung mukul resepsionis pakai senapan bredet. Yang lain mulai nyebarin bensin ke seluruh gedung pakai tangki bensin yang mereka isi sebelumnya. Di dalam sekitar 150 orang, kebanyakan perempuan itu lari ke berbagai arah, nyoba nyari tempat aman ya kan. Beberapa dengar juga suara ledakan yang mereka kira itu granat. Panik ini bikin suasana juga makin kacau. Banyak orang luka itu karena desak-desakan. Api dari bakaran sebelumnya juga makin besar, dan dalam 3 menit tempat itu udah kebakar habis. Buat mereka yang ngumpet, nasibnya juga gak kalah tragis, karena ternyata pintu daruratnya itu dikunci dan kagak ada jalan keluar. Waktu tim penyelamat akhirnya berhasil buat dobrak dinding kasino, pemandangan yang mereka temuin itu bikin merinding. Dimana di sana tuh ada tumpukan mayat di kamar mandi, tangga, dan ruang permainan. Semua korban ini tewas karena keracunan karbon monoksida saat mereka ngumpet nyoba biar selamat. 29 Agustus 2011, Gubernur Nuevo Leon itu ngumumin kalau 5 tersangka pertama udah ditangkap. Mereka ngaku kalau serangan itu cuman buat ngasih pelajaran ke pemilik kasino. Mereka bilang niat awalnya tuh kagak buat ngebunuh siapapun. Tapi seperti biasa, kekacauan ini cepet banget keluar dari kontrol. Seiring investigasi berjalan, makin banyak anggota geng yang ditangkap. Sampai Januari 2012, ada 25 orang yang berhasil diamanin terkait penyerangan ini. Serangan di Casino Royale itu bukan cuma tragedi buat keluarga korban, tapi juga buat Monterrey dan seluruh Meksiko. Ini ngingetin kita gimana kekerasan dari kartel itu bisa ngerusak semua hal. Bahkan tempat hiburan yang seharusnya buat orang asik-asikan gitu. Kasino kan buat asik-asikan kan kalau di luar negeri. Tragisnya penyerangan ini motifnya cuma karena uang, dan nyawa 52 orang termasuk ibu hamil itu jadi hilang sia-sia. Pemberontakan di penjara Apodaca. Bayangin lu lagi tidur nih ya di penjara yang harusnya kan jadi tempat paling aman gitu ya dari dunia luar. Soalnya kan ya lu di balik jeruji gitu. Tapi di tengah malam lu dibangunin bukan karena penjaga, tapi karena teriakan dan suara-suara berisik yang kagak bisa lu bayangin. Ini yang terjadi di penjara Apodaca, Nuevo Leon, Meksiko pada 19 Februari 2012. Waktu itu penjara berubah jadi medan perang di mana 44 orang tewas, 12 lainnya itu luka-luka. Tapi menurut blog Del Narco yang sering ngupas detail perang kartel di Meksiko, jumlah korban sebenarnya itu jauh lebih banyak, bahkan bisa lebih dari 70 orang. Jadi apa sih yang bikin penjara ini meledak jadi sekacau ini? Lagi-lagi jawabannya sama yaitu bentroknya Los Zetas versus Gulf Cartel. Semuanya ini dimulai sekitar jam 2 pagi, di mana 2 daerah keamanan tinggi di penjara ini tiba-tiba meledak dalam kerusuhan. Tapi ternyata ini bukan kerusuhan biasa, ini adalah pembantaian yang emang kelihatannya terencana. Jadi tuh ya, ternyata anggota Los Zetas sengaja dibiarin sama penjaga penjara buat masuk ke daerah D, tempat di mana anggota Gulf Cartel itu tidur dengan tenang. Persenjataan mereka itu ada pisau tajam, batu, alat pembakar, bahkan mungkin senjata api.
Dengan senjata itu, mereka langsung ngelakuin serangan brutal ke orang-orangan Gulf Cartel. Ditusuk lah, dipenggal, digantung, dicekik, dilempar, dikeluarin dari jendela, dipukul sampai mati, bahkan ada yang dihancurin badannya. Kekacauan ini makin parah waktu kasur dibakar, dan bahkan ada laporan kalau ada penjaga yang dijadiin sandra. Baru sekitar jam 6 pagi, pihak keamanan akhirnya berhasil ngendaliin situasi. Pas semuanya udah mulai tenang, otoritas penjara itu ngitung jumlah tahanan yang masih ada. Dan apa yang mereka temuin, yaitu ternyata ada 37 tahanan yang kabur. Gak sembarangan, semua yang kabur ini adalah anggotanya Los Zetas, termasuk orang-orangan besar, yaitu Oscar Manuel Bernal alias La Arana, yang dimana adalah pemimpin Los Zetas di wilayah Monterrey. Investigasi itu ngebuktiin kalau kekacauan ini sebenarnya cuma pengalihan perhatian buat kabur dari penjara. Dan lebih gilanya lagi, para tahanan ini dapat bantuan langsung dari beberapa penjaga penjara. Dari hasil investigasi itu muncul fakta yang ngejutin, di mana ternyata tahanan yang tergabung di Los Zetas itu bisa hidup enak di penjara. Mereka ini punya hak istimewa kayak bikin pesta mewah, bawa PSK ke dalam penjara, bahkan dapat izin buat keluar sementara dari penjara buat ngelakuin bisnis ilegal mereka. Kalau gini, ya bisa dibilang penjara atau hotel, bre. Seorang ibu dari tahanan yang ada di sana itu bahkan cerita kalau anaknya ini bilang gitu, penjara ini dikuasai sama hukum dari Los Zetas. Dan ya lu bisa tahu gitu apa artinya. Ya berarti anggota Los Zetas ini bisa keluar masuk penjara sesuka hati kan. Gak lama setelah kerusuhan itu, otoritas mulai nyelidikin apakah ada penjaga penjara yang bersekongkol. Hasilnya ternyata ada 17 penjaga penjara yang dicurigain dan langsung diinterogasi, termasuk 3 pejabat tinggi. Pada 15 Maret 2012, akhirnya 21 pegawai penjara itu resmi ditangkap. Tapi buat para buronan, kejar-kejaran tuh terus berlangsung sampai 3 Agustus 2012. 24 dari 37 buronan itu udah ditangkap atau dihilangkan. Sisanya ini kemungkinan besar masih buron atau udah hilang jejaknya di bawah radar polisi. Kerusuhan ini bukan cuman soal perang antar kartel, tapi juga bukti betapa dalamnya korupsi yang ngerasukin sistem penjara di Meksiko. Bayangin aja, penjara yang harusnya itu jadi tempat hukuman, malah jadi markas kartel. Dan Los Zetas saking berkuasanya di sana, bisa ngeganti hukum penjara dengan hukum mereka sendiri. Tragedi di Jalan Raya Monterrey. Bayangin lu lagi lewat di jalan raya deket Cadereyta, Meksiko, dan lu nemu pemandangan yang lebih cocok ada di scene adegan film horor daripada kenyataan, yaitu di mana pada 13 Mei 2012 itu banyak orang-orangan di sana dikejutin dengan penemuan 43 pria dan 6 wanita dalam kondisi yang benar-benar bikin mual, yaitu mutilasi total. Dari kepala, tangan, dan kaki itu udah dipotong dan udah kepisah-pisah. Identifikasi para korban juga jadinya kan susah banget, tapi ada beberapa petunjuk kayak tato dan ciri fisik yang bikin pihak berwenang itu percaya kalau mereka ini mungkin imigran dari Meksiko bagian selatan atau Amerika Tengah. Tragedi ini makin serem setelah sebuah video grafis itu beredar di online. Video ini tuh nunjukin orang-orang bersenjata yang dengan santainya itu ngelempar mayat-mayat ke jalan raya sambil ngebentangin spanduk narko banner yang ditandatangani oleh salah satu bos Los Zetas yang dikenal dengan nama El Loco alias si gila. Isi spanduknya sendiri adalah peringatan dingin yang isinya itu kartel saingan, polisi, dan militer, siap-siap aja karena kalian bakal ketemu nasib yang sama. Dan lu tahu yang lebih gila, orang yang upload video itu di YouTube ngaku sebagai anggota Los Zetas. Ini antara emang sepede itu atau beneran udah nggak punya rasa takut ya kan? Walaupun video itu akhirnya di take down, faktanya video itu udah cukup buat bikin bulu kuduk semua orang berdiri. Yang bikin tambah aneh, setelah mayat-mayat ini tuh ditemuin, Los Zetas malah masang narko banner baru di seluruh wilayah utara Meksiko. Kali ini mereka ngehujat pembunuhan itu dan ngaku kalau mereka ini bukan pelakunya. Tapi otoritas Meksiko itu kagak percaya. Mereka bilang ini tuh cuma triknya Los Zetas buat bikin kebingungan. Dan bener aja, gak lama setelah itu mereka nangkep si El Loco yang nama aslinya adalah Daniel Elizondo Jesus Ramirez. Pas tentara Meksiko ini ngegerebek tempat persembunyian El Loco, dia kagak nyerah gitu aja. Dia sempet nembakin pasukan dan bahkan ngelempar granat fragmentasi. Tapi akhirnya dia berhasil ditangkap. Di konferensi pers,
Pihak berwenang itu ngejelasin kalau El Loco ini awalnya diperintah buat buang mayat-mayat itu di alun-alun Cadereyta, biar pesannya ini lebih jelas tersampaikan ke publik. Tapi dia malah milih buat ngelempar mayat-mayat itu ke jalan raya, supaya teror yang ditinggalin itu lebih luas. El Loco ternyata udah lama jadi nama besar di dunia kriminal Los Zetas. Dia ini juga jadi tersangka dalam kasus penculikan, pembunuhan, dan mutilasi 2 wanita pada 2011. Salah satu korban itu bahkan adalah pacar dari seorang letnan tentara. Dan setelah rumor kalau dia ini udah mati dalam operasi militer, dia malah ngerasa perlu pamer. Dengan cara dia tuh ngirimin pesan ke media, "Gua masih hidup." Emang psikopat nih orang dasarnya ya kan. Kalau lu pikir ini kejadian yang jarang, sayangnya lu salah besar. Di wilayah kayak Nuevo Leon dan Tamaulipas, pemandangan mayat tanpa kepala di jalan itu bukan hal yang asing lagi. Menurut statistik pemerintah, di Monterey aja hampir 400 kematian di tahun 2011 itu berhubungan sama kejahatan terorganisir, dan banyak korbannya itu jatuh di tangan Los Zetas. Pembantaian di Allende. Kalau lu pernah kepikiran buat jalan-jalan ke kota kecil Allende di Meksiko, siap-siap aja buat pemandangan yang bakal bikin lu merinding. Dimana nanti lu di sana bakal ngeliat ladang dan rumah yang udah lama ditinggalin. Sebagian besar itu hancur dan suasananya segitu sunyinya sampai lu bisa ngerasain rasa takut cuman gara-gara ngeliat-liat doang. Sunyi ini bukan cuman soal ketenangan pedesaan ya, karena ini tuh ternyata adalah hasil dari kenangan pahit pembantaian brutal yang terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu. Cerita ini dimulai waktu DEA, Badan Anti Narkoba Amerika Serikat, itu berhasil nyita 1,1 juta dolar uang tunai yang disembunyiin di tangki mobil. Pengemudi mobil itu anggota kartel, akhirnya buka mulut dan ngejelasin kalau bosnya adalah Jose Vasquez Jr. alias El Diablo. El Diablo ini bukan tokoh sembarangan, dia adalah distributor kokain terbesarnya Los Zetas di Texas. Ketika DEA ngancem buat ngejeblosin istri dan ibunya ini ke penjara, dia akhirnya setuju buat kerjasama. Dia langsung tuh ngasih informasi tentang 2 pemimpin utama Los Zetas, yaitu Trevino Morales bersaudara. Buat nyenengin DEA, El Diablo bahkan ngeyakinin anggota Los Zetas lain, yaitu Hector Moreno, buat nyerahin nomor pelacak dari ponsel si pemimpin. Moreno ini tugasnya ganti ponsel bosnya setiap 15 hari buat ngejaga komunikasi mereka itu tetap aman dan kagak kelacak. Tapi data ponsel itu kan akhirnya nyampe ke pihak berwenang Meksiko. Masalahnya di Meksiko, kartel ini selalu dapat bocoran info yang cepet juga. Ketika Los Zetas tahu kalau info mereka ini udah bocor, mereka langsung ngamuk. Mereka nggak cuma nyalahin Moreno dan Jose Luis Garza yang mereka curigai sebagai pengkhianat, tapi juga mutusin kalau seluruh kota Allende itu harus ngebayar harganya. 18 Maret 2011, puluhan anggota Los Zetas ngegerebek kota Allende. Tempat pertama mereka itu adalah properti keluarga Garza. Mereka nyulik semua orang di dalam rumah-rumah itu. Nggak peduli siapa aja pokoknya, laki-laki, perempuan, anak kecil, bahkan lansia. Dalam satu malam, sekitar 80 keluarga itu udah hilang tanpa jejak. Dan ini bukan sekedar penculikan. Abis diculik, Los Zetas pakai alat berat buat ngancurin rumah-rumah mereka. 80 bangunan termasuk rumah, gedung, dan tempat usaha itu rata sama tanah. Buat bikin semuanya makin tragis, mereka juga ngajak penduduk lain buat ngejarah properti keluarganya Garza. Orang-orang yang ketakutan ini nyoba ngambil apa aja kan, kayak TV, peralatan dapur, furnitur, bahkan kabel listrik. Pokoknya nggak ada yang kesisa dah. Nah sekarang, apa yang terjadi sama orang-orang yang mereka culik? Yang tadi 80 keluarga itu. Jawabannya ini lebih kejam dari yang bisa lu bayangin. Banyak mayat akhirnya ditemuin, tapi cara mereka dibusnahin itu bikin kepala lu kagak habis pikir pasti bre. Los Zetas itu ternyata pakai larutan soda kaustik dan diesel buat ngelarutin tubuh mereka. Beberapa mayat itu ditemuin di dalam tong besar yang dijadiin dapur buat ngehilangin bukti. Dan ini kagak cuma tentang keluarga Garza. Siapapun yang kebetulan ada di luar malam itu juga jadi korban. Bahkan murid, atlet, dan warga biasa yang kagak ada hubungannya sama sekali nih sama si Garza itu juga ikut hilang. Karena saking mencekamnya, kagak ada yang berani ngelapor. 22 Maret 2011, nomor darurat 089 itu nerima 1451 panggilan minta tolong. Tapi lu tahu apa? Tainya itu kagak ada satupun yang dijawab. Polisi lokal ternyata bukannya bantuin bre, tapi malah ikut berkontribusi dalam penculikan dan penghancuran ini. Dan buat tahun-tahun berikutnya, kota ini tenggelam dalam keheningan yang menyeramkan. Hampir semua orang di Allende tuh tahu apa yang terjadi, tapi siapa yang berani ngomong kan? Mereka takut kalau kartel ini bakal datang lagi. Ya orang aparat atau polisi lokal aja ikut ngesupport kartelnya kan? Bahkan sampai sekarang keluarga korban itu masih hidup dalam ketakutan. Barulah 2014 media mulai ngangkat
menyangka cerita ini. Tapi bahkan setelah lebih dari 1 dekade, luka itu ternyata masih terbuka. Kota ini hidup dalam kewaspadaan konstan. Kalau lu kesana pakai mobil tanpa plat nomor, orang-orang langsung ngelirik curiga pas itu. Wajah mereka langsung berubah dan mereka langsung jaga jarak sama lu. Karena ya lu takut dikira anggota kartel ya kan. Fakta tragisnya jumlah korban sebenarnya tuh masih jadi misteri bre. Banyak keluarga yang kagak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi sama orang yang mereka cintai. Mereka cuma punya harapan kecil, tapi harapan itu datang dengan rasa takut yang besar. Oke bre, itu dia buat video gua kali ini, dimana kita udah ngebahas peristiwa-peristiwa kagak ngotak yang dilakuin sama Los Zetas. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dan pengen ngeliat gua ngebahas perkartelan lagi, bisa coba like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah buat subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.